Baik, langsung akan kita lanjutkan. Nanti ada sesi kedua dengan Kiai Kanjeng untuk membahas sisi-sisi perjuangan dari perjalanan Kiai Kanjeng selama ini. Mungkin langsung dari Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat bahagia, sangat senang mendengarkan Kiai Kanjeng berinteraksi dengan Anda karena saling punya kebutuhan untuk mengenal lebih kafah satu sama lain. Ini Kiai Kanjeng sudah mengemukakan beberapa setting dari beberapa album. Nanti ada sesi kedua, saya kira ada banyak hal yang perlu diungkap lagi. Misalnya personel-personel yang pernah terlibat di Kiai Kanjeng, jangan pernah dilupakan juga, Rek. Kita dulu pernah ada Adib dari Watu Galuh, Tugureng, ada Sudrun, ya. Jadi coba di maintenance jadi wongi sopo ae, tau nang diae, lapo, itu kita daftari lagi, Mam, ya. Nanti kita termasuk ketika tadi ada album Wirid Padang Bulan itu kur-kurnya di kaset itu sebenarnya tidak orang Ma'iyah, itu ada teman-teman Arab dari Solo, adat Al-WCS itu yang kur dan seterusnya. Tolong itu diingat-ingat lagi, nanti sesi kedua kita elaborasi, terutama juga masa perjuangannya Kiai Kanjeng untuk menyebarkan gerakan sholawat mulai tahun 1998 setelah Soeharto turun itu. Dan ada banyak lagi rintisan-rintisan, misalnya jilbab, misalnya lautan jilbab, itu juga kalau Anda tidak pelajari nanti ya ditagih juga sama Allah, karena saiki wakai wong sugih dodol jilbab, gaya jilbab, lali ku gen sapa sing memperjuangkan. Aku iki nandur arek sing panen. Dan aku gak tahu nandur njaluk panen aku iki. Alhamdulillah aku nandur arek iso panen. Nah sekarang waktunya sangat singkat karena kita ingin kemantennya bunyi Kiai Kanjeng. Malam ini pengantinnya Kiai Kanjeng, dan tolong dieksplorasi, diinterview, ditanya banyak sekali hal, karena ini kan ada beberapa generasi. Yang generasi awal sudah disebut tadi ya, siapa yang paling awal, imam itu generasi keberapa, Doni generasi terakhir, ibunya Doni itu nonton Kiai Kanjeng sambil berdoa mudah-mudahan anak saya besok-besok bisa ngewangi Cak Nun, dan akhirnya Allah mengabulkan, saya kita di vokalis Kiai Kanjeng. Nah mudah-mudahan anakmu yang nudon, anakmu do nggak mau iso ngewangi Kiai Kanjeng, Kiai Kanjeng periode sing endi, dan seterusnya. Pak Joko Kamto, Pak Nevi itu sudah bersama saya mungkin 46 tahun, 47 tahun. Jadi pentas pertama saya sama Pak Nevi, sama Pak Nevi gak hadir ini malam hari ini, sama Pak Joko Kamto sebelah kanan itu sudah sejak 1976. Aduh ya karo lahirmu ya, 1976. Pak Joko Kamto ini main teater sama saya sudah ya itu 76 ya, dan seterusnya. Ada banyak cerita. Nah, cuman gini, sekarang ilmunya saya coba ambilkan begini. Saya ingin ajak Anda untuk menelusuri garis ilmu, garis konteks, garis ilat, garis hikmah, garis kawruh dari Kiai Kanjeng sampai ke Al-Quran dan Rasulullah, sampai ke Lauhul Mahfud, Allah, Nur Muhammad, dan seterusnya. Nek kan gak iso nemokno sambungan iki, kok kan dadi wong cacat. Nah itu tak jelasno kok cacat ya, apa dingin loh. Hidup itu ada bulatan kecil. Coba Anda belajar biologi kan, proton, elektron, neutron, apa semua itu kan bulatan-bulatan kecil, terus dia berada dalam bulatan yang lebih besar, ada bulatan yang lebih besar lagi, sampai akhirnya bulatan yang tidak bisa kita ukur dan tidak bisa kita pahami, yang namanya al-alamin atau alam semesta ini. Dan kita juga tidak bisa membayangkan secara material Allah itu janjane kalau dia bilang aku duduk wasi'a kursiyyus samawati wal ardh, itu kan kini sone yang bayangno ndek kono ono bumi ono galaksi ono kursi gede, terus bisa lalu ndek kono mati terang misalnya gitu. Terus nganggo apa nganggo tul-tul kaya pangeran Diponegoro. Terus kan bayangno dan ini nganggo helm yo gede tak ya.
Ini ya. Jadi gini, saya pakai ini dulu. Nanti tema ini akan dielaborasi oleh sama Pak Muzamil. Ini loh, drijimu itu duduk driji, gak nempel tangan, gitu betul. Tanganmu itu ya gak bisa jadi tangan, tanganmu tidak bisa menjadi tangan kalau dia tidak merupakan bagian dari seluruh badanmu. Begitu juga semua unsur yang lain. Kamu dengan seluruh badanmu itu juga tidak pernah akan ada kalau tidak ada tanah, tidak ada lingkungan hidup, tidak ada tetangga, tidak ada suara knalpot dan mobil yang konslet. Kamu tidak bisa, nah iya konslet. Nah aku ngomong bel, gue Nasrani. Aku ngomong kon rokok dari Majusi. Gue ngomong apa jenis trompet dari ini Yahudi. Itu rusak kan. Padahal kalau ngejenak kayak trompet. Oke ya, jadi saya mencoba menelusuri kafah itu apa sih? Hidup itu sebuah satuan besar. Kemudian di dalam satuan itu ada satuan-satuan, ada satuan-satuan lebih, ada sub lagi. Dan kita ini merupakan bagian satuan yang terkecil. Di dalam satuan kecil kita ada satuan lagi. Kita ada darah, ada tulang, tapi ternyata darah dan tulang itu juga terdapat satuan-satuan, ada sel-selnya, ada dalam sel itu ada unsur-unsur lagi, ada atom, ada sampai quark, sampai segala macam. Jadi Anda tidak bisa memisahkan diri satu sama lain karena Anda berada dalam satu satuan besar, satu bulatan dari hakikat hidup dan wujud kehidupan. Nah, dari driji tangan. Kalau Anda terjemahkan ke politik, tidak bisa kamu menjadi partai tanpa mengabdi kepada rakyat. Kalau enggak, kamu berarti amputasi dirimu dari rakyat. Kamu nggak bisa jadi presiden kok kamu tuan rumahmu itu di dalam hatimu bukan rakyat, tidak bisa. Kamu tidak, driji itu butuh jantung, dan jantungnya itu adalah hakikat rakyat. Jadi kalau tanganmu mau mukul, dia butuh energinya berasal dari darah, berasal dari engsel-engsel dan struktur otot-otot dan saraf. Jadi tidak bisa kalau negara Anda itu terpecah-pecah, jarinya sendiri, ya toh, kaki kanan berjalan sendiri, sama kiri gabraan dewe, ya toh, ya apa ini? Antara kepala dengan badan tidak menyatu dan seterusnya. Jadi ini Anda tinggal proyeksi di politik, di kebudayaan segala macam. Nah sekarang kita berangkat dari kesatuan-kesatuan itu, misalnya saya ambil 3 bulatan dari Kiai Kanjeng. Ini Kiai Kanjeng sendiri juga belum pernah mendengar ini. Dulu ada yang namanya penyanyi sangat bagus sejak zaman Bung Karno. Dia penyanyi yang vokalnya bagus, cara menyanyinya juga bagus, dan juga pencipta lagu yang bagus. Namanya Titiek Puspa. Ono sing ngerti lagu Titiek Puspa. Wah, api kabeh. Coba nanti browsing di YouTube ya, cari Titiek Puspa. Terus orang yang mirip Titiek Puspa kelak sekian generasi berikutnya namanya Emilia Contessa. Dia melakukan suaranya kum, ya. Nah, di dalam dunia musik itu ada istilah the singer not the song. Artinya tidak penting lagunya apa, tapi angger dia yang nyanyi dadi apik. Itu namanya the singer of the song. The singer not the song, gitu ya. Jadi tidak tergantung lagunya, asal dia yang nyanyi dadi apik. Sementara yang lainnya adalah lagu apa nek dia sing nyanyi ya kayak ngernet. Gitu kira-kira ya. Jadi itu ya, the singer not the song. Itu kalau urusannya adalah bulatan musik, maka orangnya menjadi pemusik, karirnya menjadi pemusik, dan alam bulatannya adalah bulatan dunia musik. Kiai Kanjeng bukan the singer not the song. Kiai Kanjeng bukan musikus. Musik mereka tidak untuk musik itu sendiri. Musik mereka itu untuk bulatan yang lebih besar, yaitu kebudayaan, peradaban, bahkan juga keagamaan, sampai ke ke bulatan yang lebih besar, yaitu alam semesta, lauhil mahfud, Nur Muhammad, Allah Subhanahu wa Ta'ala, tauhid innalillahi dan seterusnya. Kiai Kanjeng
beradab pada tiga bulatan itu sekaligus. Oleh karena itu Kiai Kanjeng tidak terdaftar di dalam konstelasi bulatan kecil. Jadi kalau ada riwayat musik Republik Indonesia, tidak ono Kiai Kanjeng. Karena bajunya tidak cukup untuk memuat Kiai Kanjeng. Karena Kiai Kanjeng itu raksasa, padahal baju kesenian dari Republik Indonesia itu bajunya kanak-kanak. Mesti suek-suek, gitu. Nah, di Kiai Kanjeng bukan the singer not the song, tetapi the song not the singer. Dibalik. Jadi lagu apa saja dinyanyikan siapa saja, hanya ada perbedaan estetik kecil, tetapi tidak penting kok. Mau yang Allahumma firlana, mau Islamianto ya gak apa-apa, Zainul ya gak apa-apa, Imam ya gak apa-apa, karena yang penting bukan siapa yang nyanyi, tapi yang penting apa yang disampaikan. Karena urusannya bukan kesenian atau musik, urusannya adalah kebudayaan dan tata nilai yang lebih luas dari sekedar musik atau kesenian. Jadi mereka ini adalah the song, not the singer. Jadi kalau Anda coba kasih paralel, yang penting dalam Islam itu nilainya apa orangnya. Kalau Masehi kan yang itu kan didasarkan pada hari kelahiran Isa atau Yesus. Jadi fokusnya pada orang. Tapi kalau tahun Hijriah fokusnya tidak pada Muhammad. So kalau fokusnya Muhammad, tahun Hijriah dimulai dari lahirnya Muhammad, tahun gajah. Jadi misalnya tahun yang satu tahun Masehi, yang satu Hijriah, gajah maksudnya. Apa gajah bahasa Arab? Alfil, filia. Tapi kan enggak, kita kan menganut satuan tahun yang disebut Hijriah karena pedomannya adalah nilai hijrah dan diambil dari peristiwa hijrahnya Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah. Jadi yang penting nilainya. Jadi kalau kembali ke maknya, yang penting itu siapa kamu, apa bagaimana kelakuanmu. Bagaimana kelakuanmu. Bahkan ibu ganteng, bahkan ganteng kan gak urusan kan gitu. Ya urusan titik ya. Enggak rabi sak kepetu. Sementing sudus-sudus gak apa-apa gak dituturi. Sudus gak apa-apa gak dipambeni. Kadal gak apa-apa gak buku anak iya. Kayak ngerti ya Mas ya. Nah, maka untuk mengenali Kiai Kanjeng saya tambah itu tadi, jangan memahami Kiai Kanjeng dalam konstelasi musik saja, bulatan kecil. Tapi Anda memahami dalam bulatan yang lebih besar, yaitu urusan kebudayaan yang menyeluruh. Bahkan kebudayaan itu juga cuma lengan. Ada badannya lebih besar, yaitu alam semesta, penciptaan Allah, Islam, gitu. Sistem nilai, ekologi, ekosistem, metabolisme alam semesta dan seterusnya. Gitu. Nah, Kiai Kanjeng berada sekaligus di tiga bulatan itu. Sebenarnya kalau dia dilihat dari bulatan kecil saja sebagai musik itu juga sudah oke. Itu pun orang tidak mampu melihat. Pada bulatan kecil yang namanya musikalitas saja orang tidak bisa melihat Kiai Kanjeng. Coba, orang mau takon kok, ini dari dulu kan ya, Mas Ari, Mas Blodong, dari dulu kan ada stigma bahwa gamelan Jawa itu tidak mungkin bisa match sama musik Barat, kan gitu. Jadi, ya gitu ya, betul ya. Penjelasan bahasa musiknya ya apa? Bahasa, kenapa kok tidak bisa gaduk? Misalnya, yesterday, kan nggak bisa digamelin, Mas. Misalnya, lagu apa wis A'udzubillahi minasyaitonirrajim digameli angel lho gamelan slendro karo pelok. Jadi nggak mungkin kepetuk. Tapi Kiai Kanjeng kemana-mana membawakan lagu Arab, lagu Barat, lagu apa saja pakai gamelan. Mestinya kan ada pertanyaan, kok iso yo gamelan? Tapi gak ono sing takon. Sampai saiki. Jadi iki gamelan Jawa tak dudu gak ono sing takon. Iki gamelan ya apa lho? Mang digawe hal al hubbu sukaro teng sukaro nang. Kok iso kalau gamelan Jawa ndak bisa bunyinya menyesuaikan diri dengan Ummi Kulsum? Kok iso? Kan kudune rada mikir berarti dudu gamelan Jawa. Mungkin bentuknya gamelan tapi
struktur nadanya mungkin bukan Jawa. Kalau gitu Barat. Loh, kalau Barat tak bisa juga untuk Arab, tidak bisa untuk India. Beberapa hal bisa, tapi tidak semuanya bisa. Nah itu tidak ada yang bertanya. Jadi pokoknya dipangan menurut doa gak takon iki sapa sing gawe, oleh ngulek ya apa, oleh ndelok bahan di pasar iki kan sing takon arek-arek itu. Kok dibadok kayak begini. Nah itulah nasib Kiai Kanjeng. Makanya Kiai Kanjeng harus menjadi manusia sufi. Karena dia tidak boleh punya pamrih untuk mengharap manusia memahami dia, manusia menghargai dia. Maka mau tidak mau Kiai Kanjeng akan melakukan perjalanan bahwa audien utamanya Kiai Kanjeng adalah Allah sendiri. Sing delok Allah sing penting. Terus nanti ono ayatnya kata Rasulullah, sholatlah seperti engkau melihatku, kan itu. Kalau engkau tidak bisa melihat, tak ketahuilah bahwa aku melihatmu, kan gitu. Jadi Kiai Kanjeng anggere iki anggere nuthuk iku bayangno Gusti Allah budhe kono delok pendawinge tapi sak malaikate melok kabeh. Nah, berarti bukan hanya musik. Kiai Kanjeng bulatannya 3 tadi, bulatan kecil, bulatan sedang, dan bulatan gede, yaitu alam semesta. Kalau kita paralelkan lagi, di sekolahan Anda itu kan dididik untuk menjadi penghuni bulatan kecil, fakultas biologi, fakultas farmasi, yang fakultatif sifatnya. Tapi Anda tidak pernah diajari untuk menjadi manusia universitas. Dan Anda tidak ada sampai hari ini sarjana universitas, yang ada adalah sarjana fakultas. Tapi jenenge kuliah di universitas, lah ngapusi. Jadi itu bukan universitas, itu paguyuban fakultas-fakultas. UNER, UGM, jadi jangan bilang universitas. Dan seterusnya, ini panjang, kalau kita tinggal tarik garis. Nah dengan itu mudah-mudahan Anda bisa memahami ya. Nah sekarang Kiai Kanjeng bisa kita gali, jadi terutama ya Kiai Kanjeng itu pengalaman Kiai Kanjeng itu saya kira nggak ada yang lawan lah sejauh ini dalam sejarah orang yang memainkan musik, karena tidak ada tempat 90% dari tempat pementasan Kiai Kanjeng adalah tempat atau audien yang tidak pernah ketemu dengan grup-grup musik, kan gitu. Jadi Kiai Kanjeng yo nang gereja di Finlandia, di Inggris, di London, yo nok maknya welut itu di Gunung Slamet kono monggah launyu mas, jadi ngangkut gamelan kok sret. Akhirnya jenenge maknya welut, kemudian launyu nemen. Ono meneh maknya kaduen. Jadi main musik kan itu di Ismailia. Ismailia itu salah satu provinsi dari Mesir. Jadi kita pentas di Ismailia itu di kebun, jadi di garden pergelaran di kebun besar gitu, di apa jenenge kebun di taman besar dengan gubernurnya, wali kotanya, audien di sana, dan dalam keadaan sangat dingin. Dan itu mustahil sebenarnya iso muni. Lah ya apa beduk delen njero kulkas. Iso muni kan, kalau gak mulia kono terbang mlebu kulkas. Nek iso mulak bebek. Lha kudu terbangan di musim dingin di luar di taman atau di kebun harus berbunyi. Dan banyune kan apa jenenge? Rembes. Jadi dukure gamelan iki banyu kabeh. Nek apa jenenge? Ngembun. Iki bote ya apa iki bote? Tutupi plastik, Mas. Ana wong ndek donya ngibat tutupi plastik kayak ditutup. Kan wis ngalami. Ya apa? Kibot karo tangane. Jadi dhek tangane iki gak iso ndelok iki plastik. Bakul pecel. Itu di Ismailia. Iya pakai ya. Yang paling susah Joko SP kerjain gitar ya Mas. Kan lho nek ngademi koyo ngono, misalnya min 1 derajat terus drijimu dadi apa? Lah per ngene lho. Terus dadi ngene iki ya apa? Tapi alhamdulillah dadi lho musiknya Mas. Dan kita kagum sendiri kok iso ya, iki berarti itu aku iki Mang. Mesti ki Mang gak Jibril karena anak buah iki Mang. Lha ya apa? Kok iso lho? Gitu loh.
di musim dingin kayak begitu, di Mesir itu jangan dipikir tidak dingin. Di Mesir itu kalau di Mekah aja ya dingin, kalau pas dingin-dingin betul, meskipun tidak sampai di bawah 0, tapi benar-benar dingin. Dan itu bisa. Itu salah satu model perjuangannya. Kayak Kanjeng wis tahu main di India guys. Jadi zombie tahu. Di hotel sangat besar tahu, di depan Perdana Menteri tahu, di depan wali kota di Italia tahu, di depan para pengusaha di Jerman tahu. Terus tahu kabeh wis. Pokoknya jenenge maknya macam-macam, maknya welut, maknya kaduen, maknya apa mana ya? Maknya jelek, maknya jelek juga. Jadi maknyahan untuk belani wong Madura aja sampai dipateni luwih akeh di Kalimantan. Jadi kene iki karo nodok iki karo iki sewaktu-waktu jelek iki, sewaktu-waktu ana panah iki. Set jelek. Jadi jenenge maknya jelek. Jadi sing pucet entek getih jenenge sing basis Mas Yoyo iku. Jadi Yoyo iku entek getih, ngebas iku gak tepat. Apa sebabnya mergo dhek duwe darah Madura. Nah, dadi nek wong Mbak Dayak lah ambuh, Madura ya. Jelek. Jadi kita keliling 4 kabupaten di daerah Kalimantan Barat karena pusat konfliknya sampai di Kalimantan agak tengah, gitu. Ya, nah kita ke barat itu Rasawijaya, Kabupaten Rasawijaya, Mempawah, Pontianak, dan Sanggau. Nah puncaknya di Sanggau itu, yang jelek banget itu. Jadi Mas Jijit ya wis semaput gak karu-karuan. Saya sampai njupu arek cilik, aku mencolot, tak jupu arek cilik, tak gendong gambarku itu dalam rangka aku ngerayu wong-wong, cek gak tawur. Nek tawur aku gak iso apa-apa, meskipun sudah saya temui kepala suku Dayaknya, pimpinan Maduranya udah tak beresin. Tapi kan nek wis di lapangan kayak ngono apa titik yang jelek mending. Dan itu juga luar biasa pengalaman itu, sampai kita malam-malam rasa gue bedil Mas. Kita kemana-mana bersama tentara sama polisi. Terus macam-macam lah pengalaman kita. Jadi gak ono Mas grup musik di pengalaman jelek ini. Gak ono Mas. Nah, grup musik itu kalau disewa pemainnya namanya talent ya. Iki talent saram, iki talent dangdut, iki talent. Nek talent itu berarti dia punya hak prerogatif untuk mendapatkan fasilitas tertentu. Kalau ada grup musik disewa nanti ada klausul kontrak hotel minimum bintang 4. Terus nanti setiap anak yang main gitar itu punya asisten berapa? Minimal 1 ono sing gawakno gitar, ono sing nyiapno sepatune, sak piturute. Lah iki sapa jin ndi gelem nglayani arek Kiai Kanjeng. Ya. Yang layak. Jadi Kiai Kanjeng itu di Finlandia, di Italia, di Mesir, di Italia, di Finlandia itu tanpa kru. Artinya gak ono sing ngewangi-wangi, terus angkut-angkut dhewe, dipasang-pasang dhewe, dicopot-copot dhewe, dionek-onekne dhewe, baru diangkut-angkut dhewe. Ya di Mesir kan sampai kita pentas-pentas di tingkat 3 itu ngangkut-angkut dhewe Mas. Arek-arek angkut-angkut dhewe. Jadi pemusik kalau ingin terampil main gitar, jari-jarimu jangan hanya digunakan untuk memetik gitar, kudu digawe ngangkut saron, kudu digawe ngangkut kendang, ngono lek kepengin ati. Rahasia itu nggak ada yang tahu. Jadi mereka tuh angkut-angkut barang kayak ini supaya pedagang kaki lima itu semua Mas ya. Ini betul pedagang kaki lima dan mereka tidak dikenal di Indonesia. Pak Nevi Budianto itu inovator musik yang luar biasa karena di semua tempat di dunia musik Kiai Kanjeng itu tidak tertandingi. Kalaupun tertandingi unsurnya tidak tertandingi aransemennya. Kalaupun aransemennya bisa diduga, tapi kejutan-kejutannya tetap tidak terduga. Jadi pokoknya musik gendeng. Jadi kita waktu di Finland itu kita pentas sama yang Prancis, sama yang Thailand, yang macam-macam ya. Kemudian ada pemusik Prancis dan London tuh ngejar Kiai Kanjeng, you are crazy. Arek-arek gak paham apa crazy. Akhirnya kan saya sebagai orang yang memang studi di Prancis itu tak Prancis dan Muigo gitu.
Jadi pokoknya dia mengatakan, saya mengamati musik Anda sejak awal dan saya selalu kecelek. Biasanya musik itu teng 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 teng, misalnya gitu ya. Ini gak kayak kanjing, teng 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 teng, kok gak pencolotan gak keren, itu Nevi ini. Kalau bukan Nevi tidak bisa bikin begitu, aneh. Jadi kalau digambar secara apa namanya partitur itu setengah mati, karena Kiai Kanjeng harus menuliskan partitur nomor dia yang dibawakan di Napoli ya, di Napoli di pusat musik klasik Italia. Jadi Kiai Kanjeng di sana menuliskan partiturnya, terus ninggal demung ya, demung siji dan seterusnya. Nah, ini contoh aja teman sekalian bahwa KB itu ada perjuangannya. Geduk itu enak, itu ono asal usule ora. Kudu bener nandure telone, kaspene, lemahe kudu diolah. Nah, Anda semua ini kebanyakan sama Kiai Kanjeng itu sekali mangan geduke. Kon gak mbayangno nandure kebone sapi brute gitu ya. Nah, terakhir sekali gini. Jadi dari situ kita bisa belajar. Gitu loh, Bu. Kudune loro ya wedi aku. Disampean ikut tadi 10 sekolah pulau lerong 2000. Gak karek kono Gus gak apa-apa, Gus gak nyeluk apa-apa, Gus kayak Gusti Allah. Mangan. Pokoknya aku ini nek butuh mangan di kamarku ono piring. Ono semangka ono apa-apa. Cuman aku gak oleh nentokno, ono semangka ya tak pangan semangka ngono tok. Kadang-kadang ngenyang kadang-kadang niku inten ta brilian ngono klop kan gitu. Tapi yang juga semangka ya makan semangka, sing nikmat iku semangka ngono rek urip. Allah kasih juwet itulah yang terenak dan yang ternikmat dan yang paling barokah, karena kita tidak tahu sesudah juwet sebelum juwet itu apa, maka sudahlah sama Allah itu pokoknya husnuzon dan percaya. Nah, bulatan kecil, sedang sama gede tadi itu berarti kita akan belajar menurut Quran, menurut Allah ada yang namanya udkhulu fisilmi kafah. Gimana kafah itu? Kalau tadi kan driji yang kafah itu driji yang menyadari dia adalah bagian dari seluruh badannya. Badan yang kafah adalah dia bukan dirinya sendiri, dia adalah bagian dari sebuah diri besar, kan gitu. Bahkan seluruh alam semesta dan ciptaan Allah ini bukan berdiri sendiri, dia adalah bagian dari kehendak Allah, bagian dari diri Allah sendiri. Kan ngono akhirnya. Jadi alangkah indahnya kalau negara diciptakan dengan kesadaran fisil mekafah. Kan ini bisa diterapkan dalam pasal-pasal sebenarnya. Gitu. Nah, untuk ini saya mohon dengan sangat Cak Fuad, Pak Muzamil, seperti itu. Cak Fuad dulu untuk memang kesepakatan kita untuk coba mengungkap udkhulu fisil mekafah. Non sewu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Itu ada di surat Al-Baqarah ayat 208. Ya. Selama ini diterjemahkan, wahai orang yang beriman, masuklah kalian semua ke dalam Islam secara kafah. Ya. Artinya secara menyeluruh. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Innahu lakum aduwwum mubin, karena sungguh setan itu adalah lawan atau musuh yang nyata bagi kalian. Ya. Ini serba singkat, karena Cak Nun tadi mengingatkan kami berdua juga, pokoknya ini 45 menit, ya bertiga ini.
karena selanjutnya akan diisi oleh mempelainya, yaitu Kiai Kanjeng malam hari ini. Ya. Selama ini saya juga tidak terpikir ya, mengapa Allah menggunakan kata as-silmi yang selalu diartikan Islam. Ya, udkhulu fis-silmi. Terjemahnya masuklah kalian ke dalam Islam. Ya, kenapa kok tidak udkhulu fil Islam? Tapi kenapa al-udkhulu fis-silmi? Terus terang saya juga baru kaget. Pak Muzamil saya tanya, gimana Pak Muzamil ini? Kok fis-silmi? Iya ya, kok fis-silmi ya? Kok tidak fil Islam? Nah, jadi ini berarti ada sesuatu yang khusus. Karena tidak mungkin kalau Allah menggunakan as-silmi kemudian sama dengan fil Islam, jelas tidak mungkin. Karena setiap pilihan kata dalam Al-Quran itu pasti ada latar belakangnya, ada maksudnya, ada konteksnya, ada pengertian-pengertiannya. Ya. Jadi pasti Allah dengan sengaja menggunakan fis-silmi untuk memberikan suatu pemaknaan yang berbeda, ya, dengan terjemahan yang kita mudahnya mengatakan masuklah kalian semua ke dalam Islam. Ya. Nah ini bisa kita dikaji lebih lanjut. Saya terus terang belum sempat juga membuka ya, referensi. Cuma begini, as-silmi itu memang akar katanya sama dengan al-Islam, ya, yaitu sin, lam, dan mim. Ya. Kalau Islam itu sudah merupakan sebuah sebuah nama ya, dengan definisi-definisi tertentu. Ya. Sementara kalau as-silmi itu kalau saya melihat merupakan inti, salah satu inti dari Islam. Karena kata as-silmu itu bisa diartikan rasa aman. As-silmu bisa diartikan as-salam yang artinya kedamaian. Jadi ini adalah salah satu inti dari Islam. Kalau Islam itu sendiri sudah sebuah inti dari sebuah nilai, maka as-silmi lebih inti lagi. Jadi inti dari inti. Nah itu satu tentang penggunaan kata as-silm. Mudah-mudahan nanti Pak Muzamil bisa menambahkan. Nah, kafah. Udkhulu fis-silmi kafah. Yang kafah itu apanya? Itu ada dua sisi. Jadi, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, udkhulu kafatan. Masuklah kalian semua, wahai orang beriman, ke dalam as-silmi. Ya, itu satu sisi. Jadi yang disebut kafah itu adalah semua orang yang beriman. Jangan masuk ke silmi itu dewe-dewe. Sekarang kan sendiri-sendiri. Yang NO, yang Muhammadiyah, yang Salafi, yang Wahabi, yang Hizbut Tahrir masuk ke silmi itu sendiri. Kurang silaturahim di antara mereka. Mestinya harus bersama-sama. Itu pengertian fisik secara bahasa. Kalau ada ungkapan misalnya bahasa Arab, udkhulu ayyuhat thalabah kafatan atau jami'an, maksudnya yang diperintahkan masuk itu semua. Ya. Semua yang tadi disebut, yaitu apakah pelajar, apakah manusia, apakah orang yang beriman, jadi itu semuanya. Jadi kafatan menunjuk kepada pihak yang diperintah. Tapi di sisi lain juga yang disebut kafah itu adalah hal yang diperintahkan untuk dimasuki, yaitu as-silmi tadi. Jadi katakanlah as-silmi kita artikan sebagai Islam, berarti kita diperintahkan untuk masuk ke dalam Islam itu secara menyeluruh. Mungkin bahasa lain bisa komprehensif. Ya. Jadi tidak sepotong-sepotong. Nah pengertian sepotong-sepotong ini juga bisa bermacam-macam.
Salah satunya yang dijelaskan oleh Cak Anum bahwa Islam itu tidak bisa terlepas. Ya, kalau dikatakan Islam itu bukan hanya soal akidah saja, atau syariah saja, atau akhlak saja. Tapi ketiga-tiganya itu saling terkait. Ya, jadi ibarat itu ada lingkaran, ada akidah, syariah, akhlak. Ini tidak terpisah satu sama lain. Ini saling menyatu. Misalnya antara iman dengan amal soleh. Itu terpisah apa menyatu? Harusnya menyatu. Karena Rasulullah mengatakan, la yu'minu ahadukum, misalnya ya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Berarti orang beriman itu mesti harus saling mengasihi satu sama lain. La yu'min man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Berarti satu kesatuan, iman dan amal soleh itu menjadi satu kesatuan. Nah, ini salah satu barangkali pengertian dari kafah itu. Jadi semua unsur yang ada dalam Islam itu harus kita masuki secara bukan saja kita masuki semua sendiri-sendiri, tapi semua itu merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Mungkin saya pernah mengatakan di dalam forum ini, tapi saya lupa. Kalau menurut orang Kristen, ini ada tulisan dari Kardinal Darmoyono, ya, orang saya kira Kardinal Semarang. Ya. Dia mengatakan kalau dalam Kristen itu religiusitas dan sosial, religius dan sosial itu simbolnya adalah religius sama dengan sosial. Jadi kalau orang beragama Kristen mesti dia harus punya sikap sosial. Kalau Islam menurut dia itu menurut Islam plus adalah religius plus sosial. Saya tidak bisa menerima ini karena hadisnya jelas ya. Siapa yang beriman kepada Allah maka hendaklah dia mengasihi sesamanya. Berarti yang tidak mengasihi sesamanya tidak iman, kan gitu. Jadi ini yang saya kira satu pengertian dari kafah itu. Jadi bukan saja kita harus melakukan sholat, harus berbaik dengan tetangga, ya. Tapi kalau memang nggak bisa baik tetangga ya sholat tok, misalnya gitu. Bukan begitu, menyatu. Kalau dia sholat tapi dia belum amal soleh, berarti sholatnya belum benar. Nah, karena ini merupakan satu kesatuan. Maka kata Allah, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi berhubungan satu sama lain, tidak bisa dipisah-pisahkan. Maka bukan plus, tapi sama dengan. Ya, sama dengan. Nah, saya kira ini secara singkat, ya, mungkin yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini, mengenai udkhulu fisilmi kafatan. Jadi kafah menyangkut dua sisi, yaitu masuknya dalam Islam itu hendaklah bersama-sama. Jangan mencari selamat sendiri, bersama-sama. Kalau ada saudara kita, menurut kita itu belum benar, ya, sikap kita kemudian bukan menyalahkan dia atau menerakakan dia, tapi kita merasa sedih karena ada saudara kita yang menurut kita belum bisa masuk ke asilmi secara kafah. Ya. Jadi kalau katakanlah kalau ada orang yang kita anggap sesat, ya justru kewajiban kita untuk mengajak dia supaya tidak sesat, bukan malah menyesatkan. Ya. Saya kira ini sedikit ya dari saya mengenai ayat udkhulu fisilmi kafah Al-Baqarah 208. Oke, sebelum Pak Muzamil, saya ingin sedikit merespon mengenai Kardinal Darmoyono tadi ya. Ini untuk supaya kita juga lebih belajar proporsional dalam kehidupan bersama dalam perbedaan. Jadi saya itu sejak muda
lumayan lah, ini umur 17 tahun ini aku remaja paling kreatif nasional. Umur 17 tahun aku nulis nang endi wis kayak pinter-pinter itu. Kemudian saya dilibatkan di dalam banyak hal, termasuk teman-teman dari Kristiani ya Pak. Jadi saya tuh pernah 2 hari 2 malam saya 8 sesi dengan para pastor di gereja. Jadi saya tidur di situ. Saya diserap habis dan itu saya kira saya mungkin umur 23 atau 24. Saya dianggap tokoh Islam. Sementara orang Islam sendiri tidak pernah menganggap saya tokohnya. Syukur alhamdulillah rabbil alamin. Karena tanggung jawabnya sangat besar. Tetapi saya tidak pernah mau masuk dalam kelompok. Kalau sekarang ada kerukunan umat beragama, saya tidak mau masuk. Terus nanti ada diskusi antar iman, diskusi antar agama, saya tidak pernah mau. Sampai hari ini saya tidak mau. Karena satu, saya sudah tidak punya masalah dengan iman saya tidak punya masalah dengan agama, saya tidak perlu berdialog dengan siapa-siapa. Itulah satu. Nomor 2, saya menghindar agar supaya saya tidak terpancing untuk bicara seperti Kardinal Darmoyono itu. Aku iki kanggoku, eleke wongku aurat, kata buka-buka. Kekurangannya wong itu, masuk ono arek kece ngene nang ndi, Cik? Ya, ono arek bintang nang ndi, ono arek petak. Petak gak kubrukan maksudnya gitu kan. Jadi saya itu dari kecil punya naluri untuk selalu melindungi orang lain. Jadi kalau ada orang salah, itu saya tidak lantas menyalahkan, menuding atau menunjukkan kesalahannya, tapi ngincer siapa tahu ada cara untuk suatu saat bisa menyentuh masalah itu dan bisa menjadi bagian dari proses perbaikan dia. Kalau dialog antar iman, dialog antar agama, seolah-olah agama itu belum ketemu, belum selesai, sehingga perlu kita dialogkan. Tapi kalau kerjasama antar umat beragama di bidang pertanian, di bidang UKM, masih mungkin. Awakmu duwe kanca Kristen karo Buddha gawe angkringan bareng, gak apa-apa toh? Gitu ya. Gitu. Tapi kalau dialog antar agama saya menolak, karena saya khawatir saya akan terpancing ngomong. Nah aku ngomong sak mundur aku. Jebol-jebol kan tak banting-banting entek. Dan saya tidak perlu sekolah untuk itu. Kecil aku suruh menunggu. Maka saya sangat menghindar. Maka saya tidak pernah memakai tangan saya. Saya tidak pernah ngamplung wong. Soalnya aku tahu ngamplung Cak Nas pisanku sampai saya betul nang ini kalau Cak Nasku sayang menang. Antara adikku. Aku angon wedhus. Aku kan di wedhus 55. Ini enggak ceritanya dia. Tapi aku terus dibon bal-balan. Jadi aku kudu tanding kalau angon kok jam-jam 3 jam 2 sampai sore. Lah aku bal-balan lah jam 3 kudu siap. Bal-balan di lapangan Kuniku. Mergo aku dijak bal-balan, padahal aku junior tapi harus dilebatkan ke kelompok yang senior. Jadi aku terus bal-balan, terus aku titip wedhus Nas. Engko awasono iku tak ngon di kuburan etan iku di misale wit turi-turi iku. Bareng aku mari bal-balan mbuh Nas iku gak tapek ngawasi mbuh yo wedhus ku mlebu sawah karo karuan iku. Nas tak panak kuwapok telempok ngono iku. Sampai saiki aku wetun aku ya Allah Nas. Pomo wedok tak rabi kon. Alah wis. Pokoknya sampai saya gewetun dan ternyata memang kesalahan itu bisa merupakan bekal untuk perbuatan baik yang berlipat-lipat gitu. Jadi saya itu sayang sama Mas itu karena tahu ngaplok bisa nabok tak tabok ya. Sore-sore mau surup-surup tak tabok ya Allah gewetun sampai saya itu. Nah saya tidak mau Buddha ini aku gak gelem ngomong. Hindu ini gak gelem ngomong. Kristen ngene-ngene gak gelem ngomong, mau aku ojo. Wis gak apa-apa iku bojomu wis kon sak karepmu kono. Aku gak usah bandingno karo bojoku, gitu loh. Dan aku tidak usah membanggakan agamaku kepada kamu. Kamu kan punya proses sendiri, kamu kan sudah gede, sudah matang, sudah silakan saja. Toh Allah yang akan memberi hidayah kepada setiap orang, bukan saya. Saya bisanya bergaul baik dan membawa Islam untuk memberi rasa aman kepada siapapun saja.
Makanya jamaah maknya ini kan gak ono syarate gak usah. Gak ono syarate, gak ditakoni agama mopo, pegawaian mopo, gak dikongkon bayar, kon NU ta Muhammadiyah bapak-bapak kono, kon milih Ahok ta Ahi monggo. Aku gak ero lah. Aku gak ero lah. Itu semua adalah urusanmu kan gitu kan. Aku ya gak takon, aku ya pakaianmu ya apa ya sakarepmu. Setiap orang itu punya hak dan punya kenikmatan untuk mengekspresikan dirinya pada tahap-tahap yang dia sendiri yang menikmatinya kan gitu. Nah, maka saya kalau dengar ngono iku rada gatel ya buat jajal kon rene tak keplek ngene ngono aku. Metu tak kartolone metu ngono ya. Nah, saya makanya menghindar. Jadi saya baik sama semua teman-teman. Semua teman-teman dari agama apapun saya baik. Kemarin kita maknyahan di depan gerbang Keraton Pakualaman, dan yang bersama kita kan ada pendeta, ada biku, apa menarik, Sunda Wiwitan dan semuanya itu ngomong salah kayak apapun saya belain seolah-olah benar coba. Tak delokno alasan saya benar. Sampai dia tahu bahwa Cak Min ini melindungi saja, ini saya salah, dia tahu, tapi nggak perlu saya umumkan. Jadi menang tanpa ngasal kaki, dan itu butuh ilmu, butuh retorika, butuh mantik, butuh uslub, butuh macam-macam. Harus begitu sama orang. Jangan hasilnya kata Jafar adalah ketenangan. Jadi kita itu harus bikin kalau ada kita orang punya rasa aman gitu loh. Nah, jadi tolong saya juga jangan diganggu-ganggu kok. Aku ini nyaman mau awakmu kan ojo atik jemok wadiku. Aku ini bener ya. Tak duduno bener, aku gak duduno benerku kok. Aku gak pamer-pamer benerku, aku punya keyakinan, tapi aku gak pamer keyakinanku. Aku roh kon salah, tapi aku gak kecuali kon takon, aku gak kira meneng-meneng duding nek awakmu salah. Jadi tolong kita di antara umat beragama yang saya juga keyakinan ngomong jadi agama kita berbeda itu aku jadi gak bener, aku gak setuju kalau kalimat itu. Kalau agama berbeda itu nggak setuju. Pasti ada kekeliruan di dalam memahami agama itu apa, gitu. Pengertian mengenai din itu apa, jadi cuman aku yang menengah agak apa lah. Nek ancene kon keliru seumur hidup ya, pemenang aku gak sondan-dandani awakmu, nek kon takon tak kandhani. Gitu loh. Aku kayak kira nyala-nyala wong gitu loh. Gitu ya pas respon saya, karena saya juga harga diri saya sebagai wong Islam yo gede nemen ta. Aku ki yo Madura titik ta. Masih teler mabuk pas teplek. Kok ono Nabi Muhammad di nyek langsung mencolot dua celurit. Padahal ya cek teler itu kan gitu. Kan itu masalah cinta kan gitu kan. Islam sudah menjadi bagian dari harga diri kita, sudah menjadi bagian dari cinta kita. Dan itu disentuh sedikit saja sangat wajar kalau orang mengamuk gitu. Makanya kalau Allahu Akbar itu hati-hati juga, jangan tiap kali Allahu Akbar. Si on opas batu kan menang Allahu Akbar ya. Takbir. Takbir. Terus malaikat ono apa rek? Ono apa? Gano angin, gano udan, mor-mor Allahu Akbar. Lah Allahu Akbar kan akibat dari ketakjuban, akibat dari kekhusyukan, akibat dari apa, sehingga momentum itu membuat Anda mengucapkan Allahu Akbar. Nek di komando, kalau apa kon mau Allahu Akbar? Kayak gitu. Itu loh mas. Itu yang disebut kafah. Allahu Akbar tidak terkait dengan ketakjuban, misalnya tidak terkait dengan kekaguman kepada Allah, cinta kepada Allah, kan jadi lucu juga. Itu bagian dari kafah tadi. Itu kira-kira gitu ya. Pak Muzamil, silakan dari sudut Ketua Basul Masail yang kemarin tidak dilibatkan di dalam fatwa GP Ansor Pusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya itu hanya berpedoman kepada salah satu hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau ada orang berdiri di pinggir pantai, gitu ya, terus melihat laut yang berdebar,
ombaknya ya berdebur, ombaknya tinggi bergelombang gitu ya. Terus dia membayangkan kemahabesaran Allah Ta'ala, terus mengucapkan Allahu Akbar sampai 3 kali, maka diampuni dosanya. Oleh karena itu saya tinggal di dekat pantai selatan. Jadi saya takbir terus saya itu di sana. Itu ada ombak di Parangtritis itu, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Maka diampuni dosanya Nabi Muhammad SAW. 3 kali saja sudah diampuni. Apalagi kalau hidup di sana tiap hari. Jadi saya sebetulnya ke sana untuk mencari alasan untuk takbir. Alhamdulillah. Tadi saya di perjalanan juga punya alasan untuk takbir. Takbir terus saya dari Jogja sampai Jombang takbir terus. Gitu ya. Luar biasa. Gitu ya. Jadi saya tadi naik kereta api bisnis. Kalau bisnis itu kan nggak ada jaraknya antara penumpang satu dan kan. Kalau eksekutif kan kursinya sendiri-sendiri ada sekat. Nah, kalau bisnis ekonomi kan nggak ada nggak ada sekatnya. Jadi penumpang 2 itu saling dekatan. Nah ternyata tadi itu di samping saya ini seorang turis perempuan cantik, masih muda. Nah ini celananya sampai sini. Jadi pakai celana pendek sampai sini. Coba bayangkan sambil. Terus pakai kaos. Ya kaos. You can see my. Nah itu ya. Coba bayangkan. Nah, dia itu membawa tas besar 2, sehingga tasnya itu kan nggak bisa ditaruh di atas, hanya ditaruh di depannya. Akhirnya kan kedua pahanya itu kan nggak bisa ke depan, hanya ke depan saya. Saya Allahu Akbar. Bayangkan saja. Dari Jogja sampai Jombang, habis kan dosa kita kan. Jadi sebetulnya banyak alasan untuk takbir, gak usah yang kayak itu, seperti itu saja kita bisa takbir Allah Akbar. Nah bagaimana kira Allah Akbar kalau kayak itu? Coba bayangkan, sampean berani? Akhirnya meskipun saya agak bisa bahasa Inggris, terpaksa bahasa Inggris. Akhirnya terpaksa saya berbahasa Inggris. Karena saya tidak bisa, saya singkat-singkat saja. From dia langsung jawab Jerman. Oh, Jerman gitu. Nah, Jerman kata dia. Terus tak kena tuh. Kan? Iya, katanya from Jerman. Tuh Bromo. Oh, yes. Ya Allah, saya. Coba bayangkan. Saya kira ini bisa juga Allahu Akbar ya kan? Tasawuf. Maka tadi memang benar Ibnu Athaillah As-Sakandari itu. Gitu ya, seperti tadi beliau berkata itu ngampeleng orang 1 kali itu bisa menyebabkan beliau menjadi pendorong beliau untuk tidak pernah melakukan hal seperti itu lagi. Nah itu ya. Maka Ibnu Athaillah As-Sakandari itu berkata, maksiatun aurathat zullan wa inkisaron khairun min ta'atin aurathat izzan wastikbaro. Nah itu ya. Terus tahu kan artinya? Satu kemaksiatan, jadi kesalahan yang menyebabkan engkau merasa hina dan sedih, itu lebih baik daripada berbuat baik tapi menyebabkan gumede dan
dan sombong. Nah ya kan? Itu betul. Apa yang beliau katakan tadi. Dan termasuk apa yang saya lakukan tadi itu. Oh iya ini kata saya. Jadi takbir tenanan, saya sholat sampai di Jombang. Oh, ya, sallallahu Nabi Muhammad. Tadi gimana? Sampai ketika Sidratul Muntaha ya. Ya itu namanya apa ya? Allah itu maha luar biasa. Ya, tahu saya pakai sarung, pakai begini, pakai peci kok dikasih pengalaman kayak itu, nah ya kan? Nah seandainya saya gondrong kayak Mas Joko, Mas apa kan, wah asik kan gitu ya. Orang-orang pakai sarung, saya bagaimana? Ya. Sudah sallallahu Nabi Muhammad. Maka apa udkhulu fisilmi kafah tadi. Ya Pak Kak Buat sudah menyampaikan kan ya. Jadi memang pertarungan kita sekarang itu kan sebetulnya antara identitas dan substansi gitu ya. Itu pertarungan sehingga orang sekarang ini lebih memenangkan identitas daripada isi gitu ya, daripada isi. Maka Allah Ta'ala perintahnya isi bukan identitas. Bukan masuklah kamu ke dalam Islam, karena Allah sudah tahu bahwa Islam itu besok hanya dijadikan identitas. Maka Allah langsung menukik masuklah kamu dalam silmihnya. Karena silmih itu bukan identitas. Silmih itu adalah rasul. Silmih itu adalah substansi. Silmi itu isi yang harus ada dalam dada orang Islam. Apa silmi itu? Silmi itu adalah at-tumakninah, ketenangan. At-tumakninah dan apa ada pula? Ya, kedamaian ini. Kedamaian. Nah, sekarang fenomenanya ini orang rebutan identitasnya. Dan padahal identitas itu sendiri mestinya bukan identitas seperti yang kita ketahui sekarang, yang kita percayai sekarang. Karena identitas itu mestinya bukan sesuatu yang given seperti kata Mas Abraham itu. Gitu ya. Kalau sampean lahir terus Islam, gitu ya. Karena orang tua sampean itu Islam, ayah ibunya Islam, terus sampean Islam, itu sebetulnya Islam belum menjadi identitas sampean. Itu namanya Islam yang menjadi personalitas sampean. Ya apa enggak? Sama dengan sampean lahir bapaknya si Paijo, itu kan tidak karena perjuangan sampean. Berarti itu punya bapak Paijo, bukan identitas sampean, tapi itu personalitas. Sama ketika Islam itu langsung sampean ikuti karena sampean turunan orang Islam, berarti sampean itu belum punya identitas Islam. Gitu ya. Tapi sampean itu personalitas Islam. Karena sampean langsung Islam itu bisa menjadi identitas kalau sampean buktikan dalam pekerjaan sehari-hari. Kan sesuatu itu menjadi identitas bahwa si A ini betul sabar, itu kan karena dibuktikan dalam perilaku sehari-hari, dalam ucapannya. Bukan kok langsung dikasih nama cengir sabar. Nah ini. Nah, iki sapa jenengmu? Sabar. Nah itu ya. Nah itu bukan identitas namanya, personalitas. Jadi, karena ingin jadi kiai langsung anaknya dikasih nama lahir, nah kiai haji. Nah itu. Ya dia nggak perlu hafal Quran, nggak perlu jujur, nggak perlu apa, nggak perlu mondok, nggak perlu belajar. Pokoknya langsung dia kiai. Nah sekarang Islam kita kan seperti itu, ya apa enggak?
Islam kita Islam seperti itu, Islam yang belum jadi identitas kita sebetulnya. Maka sampai kalau ditanya identitas agamamu apa? Islam. Lihat dulu, apa betul ini identitas? Jangan-jangan itu baru personalitas. Nah ini ya, saya belajar sama Mas Abrang ini, gitu ya. Oleh karena itu KTP itu yang sekarang kisruh itu, kartu tanda penduduk itu sebut kartu identitas. Ya pantasan itu kisruh yang menyeret banyak orang yang korupsinya berapa itu? Anggaran 6 triliun, korupsinya 2, pokoknya hampir separuh lah korupsinya. Ya itu wajar, wong namanya saja itu sudah bermasalah. Wong itu mestinya bukan kartu identitas, mestinya itu kartu personalitas, karena di situ disebutkan nama, tanggal lahir itu bukan identitas, tapi personalitas, karena orang tidak ada yang memilih namanya dan tidak ada orang yang memilih tanggal lahir, tempat lahir itu kan bukan pilihan. Itu semua adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu bukan identitas tapi personalitas. Saya kira itu memang itu. Kenapa Allah berfirman udkhulu fis-silmi kafa. Bukan udkhulu fil Islam kafa. Jadi kepada substansinya. Gitu ya. Kemudian tadi saya jadi beliau itu ini memang sudah gejala umum sekarang. Jadi kalau beliau tadi kita itu kan sekarang itu orang kan pikirannya memang sudah apa ya, bahasa menterenya tuh segmented, segmented, apa segmented, gitu ya. Apa itu segmented itu ya? Jadi berpikir itu terkotak-kotak, gitu ya. Bahwa kita itu berada dalam segmen tertentu, gitu ya. Ada dalam komunitas tertentu, kelompok tertentu, itu kan segmen kelompok, kelas, baik secara politik, secara budaya, secara ekonomi, sosial, dan lain suku dan lain-lain itu kan sudah iya, gitu ya. Tapi kalau terus itu jadi kacamata kita, ini kan yang bahaya, gitu loh ya. Itu jadi kacamata kita sehingga kita tidak bisa menghubungkan tadi ada lingkaran kecil, ada lingkaran sedang, ada lingkaran besar. Bulatan ya. Ada bulatan kecil, ada bulatan sedang, ada bulatan besar. Nah, orang sekarang kan selalu berpikirnya menurut segmennya sendiri-sendiri. Dan orang itu sekarang memaksa bagaimana pandangan segmentednya pribadinya itu supaya diakui sebagai pandangan universal. Nah, ini yang jadi masalah sekarang sebetulnya. Sehingga tidak apa-apa orang segmented itu nggak apa-apa, karena manusia memang tidak bisa menjadi orang besar yang terus semua itu kecuali orang tertentu seperti beliau ini, gitu ya. Kalau seperti beliau ini kan memang akhirnya sekarang jadi ya tadi orang memandang tidak jelas identitasnya itu, ya kan? Akhirnya tidak ada orang yang menyebut kiai atau ulama, sehingga besok itu ada rapat ulama tanggal 16 beliau juga gak mungkin diundang sebagai ulama, gitu ya. Pertemuan kiai juga ya tidak mungkin diundang, gitu ya. Oh, iya. Birokrasi juga tidak mungkin mengundang beliau karena beliau dianggap bukan di situ. Seniman juga bisa iya, sastrawan pun ya terkadang juga iya, kan gitu ya. Kenapa? Karena beliau menjadi bulatan besar, tidak menjadi segmen-segmen tadi, gitu ya. Kalau seperti saya ini kan menjadi orang segmen, gitu ya. Sehingga meskipun katakanlah ya sedikit-sedikit itu ada perkumpulan kiai ya saya diundang karena saya sudah terlanjur dianggap kiai. Nah, apalagi saya terus pakai sarung, pakai peci, nah, kemana-mana seperti itu. Padahal ini sebetulnya bukan karena saya berjuang untuk jadi kiai sebetulnya begini, gitu ya. Saya pakaian begini ini karena sudah biasa dari kecil, gitu ya. Jadi dari kecil itu saya yang memang pakaiannya seperti ini ya, saya hanya mempertahankan saja gitu loh, ya.
dan tidak mempersoalkan itu. Saya itu celana itu hanya punya satu, celana panjang itu. Kalau terpaksa saya pakai celana, saya punya itu hanya sarung, peci, sama itu loh. Nah, ini persoalannya di situ sebetulnya. Sebetulnya orang nggak apa-apa. Saya misalnya menyadari, ya, maka saya menyadari saya ada di sini. Saya segmen ini. Tapi kan tidak boleh terus memandang semua orang dari sudut pandang saya. Nah ini persoalannya. Apalagi terus kita tidak bisa menempatkan sebetulnya kalau segmen ini pasnya di mana. Nah itu loh. Nah orang sekarang kan tidak pernah mau mencari itu. Pokoknya pandangan dari segmennya sendiri dan terus semua orang dipandang dari segmen itu dan dia tidak pernah berusaha untuk menempatkan segmen ini pasnya di mana. Sehingga orang itu sudah lupa mana kepala, mana bau, mana badan, mana kaki, mana tangan. Pokoknya kalau tangan semua harus tangan. Gitu ya. Kalau Anda jadi kaki semua orang harus dipandang dari sudut pandang kaki. Kalau Anda jadi kepala semua orang harus dipandang dari sudut pandang kepala dan disinilah akar persoalan sebetulnya. Lalu lupa kepada hukum sebab akibat apa itu, gitu ya? Lupa kepada hukum